Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Masudi, NIM 23403163. Di sini saya mempresentasikan materi saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Pengertian saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Penjualan luar negeri atau penjualan internasional merupakan salah satu bentuk dari bisnis internasional selain investasi. Penjualan luar negeri sering juga disebut dengan ekspor. Pengertian penjualan luar negeri atau ekspor menurut BAL-IT adalah kegiatan penjualan hasil produksi reguler sebuah perusahaan di luar negeri. Sedangkan menurut Ceylon and Purbetas ada dua metode ekspor, yaitu ekspor secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan menurut Lewis and Adele dalam Biot, Walker dan Lawrence menyatakan seluruh saluran distribusi adalah himpunan organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk membuat produk dan jasa yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen atau pengguna industrial. Pengetahuan akan kondisi pasar sasaran menjadi hal yang mutlak bagi sebuah perusahaan global. Jen menjelaskan bahwa dalam pemasaran internasional dibutuhkan koordinasi operasi yang baik dalam pemasaran internasional dalam suatu negara untuk mengambil keputusan di negara lainnya. Akan tetapi, bagi sebuah perusahaan yang baru pertama kali melakukan ekspansi ke luar negeri, tentu pengalaman dan pengetahuan akan kondisi pasar di negara tujuan masih minim. Dalam menghadapi kondisi tersebut, demi mencapai efisiensi perusahaan, bisa mengambil opsi untuk menggunakan peranan saluran distribusi dalam memasarkan produknya ke luar negeri. Yang kedua, bentuk dan fungsi saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Menurut Swata dan Irawan, 1997, saluran distribusi langsung adalah suatu saluran di mana sebuah pihak perusahaan menyalurkan barang-barang secara langsung ke konsumen tanpa harus melalui perantara. Dan untuk keuntungan menggunakan sistem saluran distribusi langsung, ialah konsumen akan puas karena tidak perlu memikirkan masalah pengangkutan barang yang dibelinya dari produsen ke tempat tinggal mereka. Konsumen akan puas karena tidak perlu dan juga perusahaan dapat mengetahui langsung jenis kebutuhan dari konsumen tersebut yang ditawarkan pada saat itu maupun di kemudian hari. Sedangkan saluran distribusi tidak langsung menurut Swasta dan Irawan tahun 2000, saluran distribusi tidak langsung adalah suatu saluran distribusi di mana pihak perusahaan menggunakan pihak luar atau penyalur atau perantara untuk membantu menyalurkan barang-barang ke konsumen. Keuntungan menggunakan saluran ini adalah barang yang hasil produksinya dapat terjual luas dan menyebar ke daerah konsumen sehingga konsumen mudah mendapatkan barang yang dibutuhkannya tersebut. Dengan adanya penyaluran perusahaan dapat memperoleh informasi keadaan pasar yang sedang atau akan terjadi dan membantu perusahaan mencari konsumen dan mengadakan promosi. Adapun kelemahannya yaitu harga jual produk akan lebih tinggi sehingga mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan dari penjualan oleh perantara harus dibatasi oleh perantara tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi fisik dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada persediaan. Faktor penting yang lain dalam sistem distribusi fisik adalah persediaan secara efektif terhadap komposisi dan besarnya persediaan dengan tujuannya adalah meminimumkan jumlah investasi dan meminimumkan fluktuasi dalam persediaan sambil melayani pesanan dari pembeli. Menurut Tristono, persediaan adalah pengendalian barang atau usaha, memonitor dan menentukan tingkat komposisi bahan yang optimal dalam menunjang kelancaran dan efektivitas serta efisiensi dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, ada pergudangan. Menurut Armstrong and Kotler, perusahaan harus memutuskan berapa banyak jenis gudang yang dibutuhkannya dan di mana gudang itu ditempatkan. Perusahaan mungkin menggunakan gudang penyimpanan atau pusat distribusi yang dapat disimulkan bahwa pergudangan sebuah sarana untuk menyimpan produk sebelum dapat dijual. Suatu perusahaan harus dapat memutuskan berapa banyak dan jenis dari gudang yang dibutuhkannya dan di mana gudang tersebut akan ditempatkan. Oleh karena itu, harus menyeimbangkan tingkat layanan pelanggan dengan biaya distribusi. Yang ketiga ada transportasi. Menurut Armstrong dan Kotler, pilihan angkutan transportasi mempengaruhi penetapan harga pokok. Kinerja pengiriman dan kondisi barang saat itu tiba semua akan mengaruhi kepuasan pelanggan.
Sedangkan menurut Lamb and McDaniel, transportasi biasanya menyumbang 5-10% dari harga barang. Rantai pasokan logistik harus memutuskan modus transportasi yang digunakan untuk memindahkan produk dari pemasok ke produsen, dari produsen ke pembeli. Dan untuk keempat, dokumen ekspor dan impor. Dokumen ekspor impor sangat penting dalam kelancaran ekspor. Impor dalam keterangan dokumen ekspor impor tidak boleh sampai salah, karena akan dicek oleh pihak pelabuhan dan bea cukai. Dokumen ekspor impor meliputi berbagai jenis dokumen antara lain invoice, laporan surveyor, polis asuransi, pemberitahuan manifest, sertifikat analisis atau certificate of analysis, dan surat persetujuan pengeluaran barang atau disebut SPPB. Selanjutnya, tantangan dan strategi dalam mengelola distribusi fisik di pasar global. Berbagai hambatan kesulitan atau masalah yang biasanya muncul ketika sebuah perusahaan menyalurkan produknya dari negeri asal ke pasar internasional. Dan ada strategi juga, seperti cara pendekatan atau solusi yang dipilih perusahaan agar distribusi fisik tetap berjalan lancar, efisien, dan menguntungkan meskipun ada tantangan. Yang pertama, tantangan distribusi fisik di pasar global. A. Perbedaan infrastruktur. Tidak semua negara memiliki sarana transportasi dan logistik yang memadai, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan dan biaya distribusi yang tinggi. Yang B. Peraturan dan kebijakan pemerintah. Setiap negara memiliki regulasi berbeda terkait impor, tarif, standar keamanan, dan prosedur kepabean yang dapat memperlambat proses distribusi. Yang C. Biaya transportasi yang tinggi. Jarak yang jauh antar negara serta fluktuasi harga bahan bakar meningkatkan ongkos transportasi internasional. Risiko politik dan ekonomi, ketidakpastian politik, inflasi, hingga adanya embargo dapat mengganggu kelancaran distribusi global. Perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Preferensi konsumen, layanan, cara pengemasan, serta pola konsumsi berbeda-beda di tiap negara sehingga memperlakukan penyelesaian dalam strategi distribusi. Ketidakpastian rantai pasok global, gangguan pasokan, keterlambatan kapal, pandemi, maupun bencana alam dapat menunda proses distribusi internasional. Yang kedua, ada strategi mengelola distribusi fisik di pasar global. Yang A. Pemanfaatan teknologi logistik, menggunakan sistem pelacakan digital, manajemen gudang modern, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Yang B. Diversifikasi rute dan mitra distribusi, menghindari ketergantungan pada satu jalur transportasi atau satu mitra logistik dengan menyediakan alternatif distribusi. Yang C. Kerjasama dengan penyedia logistik global, bersama dengan perusahaan logistik internasional yang memiliki pengalaman dan jaringan luas untuk mempermudah pengiriman. Yang D. Menempatkan gudang strategis, membangun pusat distribusi di lokasi yang dekat dengan pasar utama atau pelabuhan internasional guna mempercepat waktu pengiriman. Yang E. Manajemen risiko, menyediakan asuransi kargo, buffer stok, dan rencana kontingensi untuk mengantisipasi kemungkinan hambatan distribusi. Yang F. Adaptasi terhadap regulasi dan budaya lokal, menyesuaikan proses distribusi dengan aturan perdagangan setempat serta memperhatikan preferensi konsumen lokal. Dan G. Optimalisasi biaya transportasi, menggunakan kombinasi modal transportasi atau intermodal transportation dan melakukan negosiasi kontrak dengan penyedia layanan logistik untuk efisiensi biaya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.